تمام راه‌ها رو در تمام زمینه‌ها میخواد ببنده، دارو رو، غذا رو، آب رو. Seperti yang kalian lihat, Israel saat ini tengah bersiap untuk maju lebih dalam ke Gaza untuk menggempur kelompok Hamas. Tidak hanya menghabisi kelompok Hamas, militer Israel pun diperintahkan untuk mencaplok sebagian besar wilayah Gaza dengan dalih keamanan. Selain itu, akibat dimulainya konflik, militer Israel pun akan turut memberikan perlawanan kepada Houthi di Yaman yang telah mengirimkan rudal balistik ke wilayah negara Zionis tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perang di Timur Tengah kini telah bangun dari peristirahatannya. Bisa dikatakan dalam seminggu lebih, Israel telah menginstruksikan militernya untuk melancarkan serangan ke Gaza. Dengan kata lain, Israel kini membatalkan gencatan senjata yang telah diupayakan oleh para mediator. Lebih buruknya lagi, kembalinya peperangan di Gaza semakin memperburuk krisis kemanusiaan. Bagaimana tidak dilaporkan militer Israel telah melancarkan serangan udara ke rumah sakit di Gaza Selatan, yang tentunya berperan besar dalam menangani korban akibat perang. Serangan udara Israel menghantam sebuah rumah sakit di Gaza Selatan pada Minggu malam yang menyebabkan sebagian rumah sakit terbakar dan menimbulkan banyak korban. Bahkan lebih buruknya, serangan tersebut pun turut melukai para tenaga medis di rumah sakit itu. Militer Israel berdalih bahwa serangan tersebut ditujukan kepada anggota penting Hamas yang beraktivitas di dalam kompleks rumah sakit setelah proses pengumpulan intelijen ekstensif. Pihak militer Israel juga membela diri bahwa mereka telah menggunakan amunisi presisi untuk mengurangi kerusakan. Namun nyatanya, kerusakan yang dihasilkan dari amunisi presisi yang dibanggakan Israel masih memakan korban. Serangan udara yang dilakukan militer Israel di kompleks medis Nasser di Khan Yunis tersebut dilaporkan oleh pihak Hamas telah menewaskan anggota Biro Politik Hamas bernama Ismail Barhoum bersama keponakannya. Namun berbeda dengan klaim militer Israel, Barhoum dikabarkan tengah menerima perawatan medis atas luka-luka yang dideritanya selama serangan Israel pada 18 Maret lalu. Sehingga seharusnya penargetan ini telah melanggar aturan perang. Selain itu, rumah sakit seharusnya berhak mendapatkan perlindungan khusus selama konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional dan hanya dapat menjadi sasaran dalam keadaan yang sangat terbatas, seperti jika rumah sakit digunakan untuk secara aktif melakukan tindakan yang merugikan musuh, menurut Konvensi Jenewa. Namun sampai hari ini Israel masih bebas untuk menyasar rumah sakit yang ada di Gaza dengan dalih bahwa kelompok Hamas bermarkas di sana. Melihat kekejaman yang kembali dilakukan Israel di Gaza, Iran selaku musuh terbesar Israel pun akhirnya angkat bicara. Bukan lagi Presiden Masoud Pezeshkian, melainkan pernyataan tersebut langsung dari pemimpin agung Iran yakni Ali Khamenei. Dalam pernyataannya di sebuah pertemuan, Khamenei menegaskan bahwa Teheran akan tetap berada di sisi Palestina dan mengecam agresi yang kejam di Gaza. Tidak berhenti sampai di situ, pemimpin agung Iran tersebut pun mengatakan bahwa Iran akan menghadapi setiap tindakan jahat dari Israel dan Amerika Serikat, serta akan menanggapinya dengan pukulan telak. خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. Selain itu, Khamenei pun turut menyuarakan bahwa Iran akan mendukung siapapun yang berada di sisi Palestina. Karena pernyataan tersebut, para pengamat menduga juga Khamenei memberikan sinyal kepada berbagai kelompok militan di Timur Tengah, termasuk Houthi di Yaman, bahwa Iran siap menyokong mereka agar agresi yang terjadi di Gaza dapat dihentikan. Jadi apakah ini akan membawa Iran kembali melakukan intervensi dalam konflik di Gaza? آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره و ادعا میکنه که نامه‌ای. Terlepas dari itu semua, kelompok Houthi di Yaman saat ini tidak hanya berupaya melawan intervensi Amerika Serikat, tapi juga turut menyerang Israel dari kejauhan. Menurut laporan, kelompok militan ini dikabarkan telah melancarkan serangan udara sebanyak 5 kali di Israel.
Hal ini menunjukkan bahwa Houthi bahkan mampu melancarkan serangan ke Israel, meskipun terus mendapatkan pukulan telak dari Amerika Serikat. Dalam 5 serangan tersebut, 3 diantaranya menargetkan Bandara Ben Gurion Israel di Jaffa. Dengan menggunakan rudal hipersonik Palesinto, Houthi melancarkan serangan udara sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 48 jam. Membuat bandara tersebut tentunya tidak aman untuk beroperasi seperti biasa. Kepanikan yang terjadi di Bandara Ben Gurion dapat kalian lihat pada video ini, di mana orang-orang yang berada di bandara tersebut berlarian karena panik dengan sirine. Pasalnya sirine yang berbunyi menandai bahwa wilayah tersebut akan mendapatkan serangan udara dari kelompok-kelompok militan, termasuk Houthi. Hal ini tentunya berhasil mengirim ribuan orang ke tempat perlindungan, serta mengganggu operasi di Bandara Ben Gurion. Harus diakui serangan tersebut tidak menimbulkan korban maupun kerusakan, karena sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegah serangan rudal balistik Houthi sebelum menyentuh Bandara Ben Gurion. Namun hal tersebut nyatanya tidak menyelesaikan masalah kepanikan warga sipil Israel. Pasalnya juru bicara Houthi Yahya Saree memberikan peringatan kepada semua maskapai bahwa penerbangan di Bandara Ben Gurion tidak lagi aman untuk lalu lintas udara, dan akan tetap demikian sampai agresi di Gaza berhenti dan blokade dicabut. Para pengamat pun menilai bahwa Houthi sepertinya telah meningkatkan strateginya untuk menekan agresi Israel di Gaza. Pasalnya, seperti yang kita ketahui bahwa baik Israel maupun Amerika Serikat sudah cukup tersiksa dengan aksi blokade Houthi di Laut Merah. Karena aksi blokade tersebut sangat-sangat berdampak pada jalur dagang internasional, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negaranya. Namun karena aksi blokade tersebut nyatanya tidak berdampak signifikan terhadap agresi Israel di Gaza, Houthi pun berupaya menyasar jalur udara negara tersebut dengan menargetkan Bandara Ben Gurion. Faktanya Ben Gurion menjadi bandara tersibuk di Israel. Tentunya tidak terbayang jika serangan udara Houthi terus-menerus menghentikan operasi penerbangan di sana. Terlebih lagi, Bandara 1 ini berfungsi sebagai pintu gerbang menuju Israel bagi warga negara dan pengunjung internasional. Apalagi Bandara Ben Gurion terletak di jantung negara, dekat dengan Tel Aviv dan Yerusalem, membuat mobilitas rakyat Israel akan terhambat. Jadi dengan ancaman Houthi terhadap bandara tersebut, Israel tidak hanya tertekan pada aksi blokade di Laut Merah, tapi juga terhadap aksi blokade di Bandara Ben Gurion. Apalagi tersebar rumor bahwa Houthi akan menargetkan pesawat yang akan mendarat, membuat Houthi tidak hanya melakukan aksi blokade di Laut Merah, tapi juga di wilayah udara Israel. Tidak hanya di Bandara Ben Gurion, Houthi juga berhasil menimbulkan kekhawatiran di Tel Aviv Selatan. Hal tersebut dikarenakan kelompok militan yang berbasis di Yaman itu melancarkan serangan rudal balistik di Tel Aviv. Akibat dari serangan tersebut, sirine pun terus berbunyi, yang membuat orang-orang di ibu kota Israel itu berlarian untuk menyelamatkan diri. Dalam rekaman lain menunjukkan bagaimana Tel Aviv seperti berhenti beroperasi setelah wilayah tersebut ditargetkan oleh rudal balistik Houthi. Sirine peringatan pun terus berbunyi yang membuat orang-orang di sana berlari ke tempat aman. Seharusnya hal seperti ini tidak akan kembali terjadi jika pemerintah Israel tidak membatalkan kesepakatan gencatan senjata. Sama seperti rekaman satu ini, di mana jalan-jalan di salah satu kota Israel terlihat sangat sepi. Hal tersebut dikarenakan sirine keamanan terus berbunyi yang menandakan bahwa serangan udara dari kelompok militan seperti Houthi sedang mengancam wilayah ini. Maka dari itu orang-orang di salah satu kota Israel tersebut hanya bisa bersembunyi di tempat pelindungan yang telah disediakan. Tidak terkecuali di Laut Merah, dalam sebuah rekaman kapal induk Amerika Serikat bernama Harry S. Truman.
Dalam rekaman tersebut, kapal induk milik Amerika Serikat itu terlihat mendapatkan 2 serangan rudal yang membuat dek kapal mengalami kebakaran. Pihak Houthi pun mengakui bahwa serangan tersebut berasal dari militernya. Hal ini menunjukkan bahwa Houthi tidak pernah takut meskipun Israel telah melancarkan intervensi di Yemen. Namun terlepas dari itu, semua orang tentunya berharap jika peperangan ini dapat dihentikan secara permanen. Hal tersebut tentunya untuk menekan jumlah korban yang terus bertambah. Maka dari itu, seluruh negara yang memiliki pengaruh besar di kancah internasional seharusnya mendorong agar agresi Israel di Gaza dihentikan.